kita bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami serahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami memohon supaya kiranya Tuhan memberikan telinga dan hati seorang hamba kepada kami semua. Supaya ketika firman-Mu diberitakan, firman itu boleh kami tangkap dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang penuh kelemahan kekurangan ini ya Tuhan. Mampukan untuk bisa menguraikan firman-Mu dengan jelas. Supaya baik hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun setiap jemaat yang merenungkannya. Kami semua sama-sama dibangun di atas dasar kebenaran firman-Mu yang teguh. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Saudara senang bisa bersama-sama beribadah dengan saudara sekalian. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang diberikan kepada saya oleh majelis, yaitu tentang kunci bahagia kala menderita, begitu ya. Nah, saya percaya bahwa bahagia yang dimaksud oleh majelis itu bukan bahagia perasaan. Karena tidak ada seorang pun yang kalau sedang menderita hatinya jadi berbunga-bunga dan bahagia. Tetapi yang dimaksud kata bahagia ini mungkin berasal dari kata makarios yang artinya diberkatilah. Ya, bagaimana kuncinya kita diberkati kala penderitaan itu terjadi. Maka itu saya simpulkan, mohon sedikit diganti kata-katanya, saya sebut sebagai bagaimana kita bisa beroleh kunci berkemenangan kala menderita. Sesuai dengan bagian firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 saya akan bacakan dari Alkitab ya, terjemahan 1 ya, TB1 karena saya belum ada ininya. Yang TB2 di handphone begitu ya. Demikian firman Tuhan. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan manusia saya mau katakan kita memiliki bermacam-macam kecerdasan. Termasuk di dalam diri anak-anak kita. Di dalam orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, saya melihat kalau berbicara tentang IQ, kepintaran anak-anak kita zaman sekarang itu jangan ditanya. Mereka orang-orang yang pintar. Kalau berbicara tentang kepintaran lainnya, tentang SQ ya. Kadang-kadang di sekolah Kristen sudah diajarkan yang namanya Bible Based Integration. Antara hubungan seluruh materi pelajaran dengan Alkitab. Tapi ada satu yang mengkhawatirkan saya, yaitu ketika berbicara tentang kecerdasan, yaitu apa yang saya sebut atau kita kenal sebagai adversity quotient. Apa itu adversity quotient? Adversity quotient adalah satu kemampuan atau kecerdasan untuk mampu bertahan dan bangkit dari kesulitan. Nah, saya melihat kecerdasan ini adalah satu kecerdasan yang sangat penting untuk ditekankan khususnya untuk generasi muda sekarang. Kenapa saudara sekalian? Karena ini menjadi nilai yang kian penting untuk ditanamkan sebab kecerdasan ini adalah bekal penting untuk melangkah di jalan hidup yang terjal. Yang harus kita akui, zaman memang maju tetapi kesulitan itu makin meningkat dari generasi ke generasi. Tetapi sayangnya saudara sekalian, realita menunjukkan kecerdasan ini justru tengah mengalami kemerosotan. Dibanding dengan generasi terdahulu sebelumnya, anak-anak generasi sekarang mengalami kemerosotan di dalam hal ini. Apa yang menyebabkan mereka itu bisa menjadi merosot dalam kecerdasan untuk mengelola, bertahan dan bangkit dari kesulitan ini? Yang pertama saudara sekalian harus diakui karena kita hidup di dalam sebuah zaman dan budaya yang serba cepat. Sekali klik kita bisa dapat jawabannya. Sekali swipe kita sudah bisa dapat berbagai-bagai informasi. Dan budaya serba cepat ini membuat kita itu terbiasa mendapatkan tanpa hasil proses yang panjang. Kita bisa dapat dalam sekejap. Nah, mentalitas ini akhirnya terbentuk saudara dengan budaya yang seperti itu. Kita hidup di dalam sebuah mentalitas instan. Dan ketika kita
generasi ini hidup dalam mentalitas instan, maka percayalah saudara sekalian, yang namanya daya juang itu menjadi menurun. Yang namanya kemampuan untuk menghadapi rintangan itu menjadi rendah dan lemah di dalam generasi yang biasa dininabobokan dengan segala sesuatu yang serba cepat dan serba mudah ini. Ini hal yang pertama, ada budaya yang membentuk kita. Tetapi yang lebih menakutkan saudara sekalian, sekarang juga bukan hanya budaya yang mempengaruhi, tetapi juga harus diakui karena adanya sistem pola asuh. Yang sekarang ini menjadi lebih lembek terhadap anak-anak generasi yang ada sekarang. Saudara sekalian, anak-anak kita di zaman sekarang itu mereka memiliki pengalaman yang minim untuk menghadapi kesulitan nyata. Kenapa saudara sekalian? Karena banyak orang tua yang berkata bahwa dulu mereka susah, sekarang mereka tidak mau anak-anaknya susah lagi. Maka muncullah yang namanya papa ai, mama ai. Begitu anak susah langsung turun tangan. Ketika anak mengalami tekanan di sekolah langsung gurunya dicaci maki. Betul gak? Saudara, waktu generasi saya, saudara sekalian, kalau kita yang namanya rambut gondrong diperingatkan tidak mau dicukur, saudara setengah ini loh. Dicukurnya setengah tipis, saudara sekalian. Terus kita mau ngadu sama orang tua. Ngadu sama orang tua bilang apa? Kalau anak angkatan zaman saya, syukur. Begitu kan? Coba zaman sekarang, saudara sekalian. Baru tertekan sedikit saja, wah bu guru ini gimana sih, kasih pelajaran terlalu menekan, anak saya kena mental health katanya. Capek hati deh ketemu orang tua seperti ini. Anak-anak tidak dibiasakan untuk memikul tanggung jawab mengatasi kesulitan di dalam masa-masa yang kecil di dalam dunia sekolah mereka. Saudara bisa bayangkan saudara, hidup ini terus berjalan. Maka bagaimana nantinya anak-anak itu kalau satu waktu mereka harus menghadapi yang namanya kesulitan dalam pernikahan mereka. Menghadapi kesulitan dalam dunia kerja mereka. Saudara, mereka akan menjadi orang-orang yang gampang putus asa, gampang menyerah dan tidak heran. Dunia semakin canggih membuat orang semakin banyak yang bunuh diri di dalam kecanggihan dunia ini. Kenapa? Adversity quotient-nya itu tidak berhasil terbentuk. Nah, bagaimana supaya bisa membentuk ini? Ya mau tidak mau harus dilatih. Anak-anak kita itu harus dilatih menghadapi tantangan secara langsung. Jangan dikit-dikit saudara tolongin. Saudara, saya juga punya anak putri lagi satu saudara sekalian ya. Sayangnya luar biasa, sayang banget saudara. Tapi jangan berharap. Saya sudah bilang sejak dia kelas 1 SD, 2 SD. Kalau kamu sampai ketinggalan sulingmu, ketinggalan topi upacara, jangan pernah berharap papa mama ini akan pulang ke rumah ngambilin lagi barang buat kamu. Siapkan malam-malam sebelum kamu berangkat. Saya ajarkan kenapa? Dia harus memikul konsekuensi. Kalau satu waktu dia salah, saudara, dia memikul konsekuensi. Saya kadang-kadang kalau membangunkan dia juga gak mau bangunin teriak-teriak. Anak itu punya alarm. Jadi kalau saudara, anak saudara itu susah bangun kalau mau sekolah, coba deh perhatikan. Dia itu membaca saudara. Kalau saudara baru berkata, bangun, dia diam. Terus kalau mulai keras, bangun, dia masih diam. Tapi kalau saudara sudah teriak, bangun, baru dia bangun. Kenapa? Dia tahu batas akhir. Nah, kalau saudara mau teriak-teriak terus tiap pagi silakan begitu. Saudara sekalian, ini yang terjadi saudara sekalian. Mereka itu terbiasa dimanja. Mereka harus dibiasakan melihat kesulitan sebagai peluang belajar. Jangan sedikit-sedikit dibelain, sedikit-sedikit itu diatasi. Anak kita dihukum guru menangis, biarkan. Saudara, anak saya pernah sekali waktu itu telat datang ke sekolah. Dibangunin susah ya, saya diemin. Jam 8 baru bangun, setengah 9 baru sampai sekolah. Sekolah sudah berjalan. Saya suruh dia tetap masuk sendiri. Pulang-pulang temannya bilang, waduh itu Pak Fri sadis sekali loh. Kesia itu masuk ke dalam kelas terus disorakin sama teman-teman. Terlambat. Wah, di depan itu air matanya bercucuran bagaikan embun dari gunung Hermon yang mengalir ke gunung-gunung Sion. Biarkan dia mengalami itu. Lain kali dia tidak berani itu. Dia belajar dari kesulitan yang ada. Dia belajar untuk menjadi tangguh. Dia belajar melihat kesulitan sebagai sebuah peluang belajar. Dan kemudian juga kita tentu harus mengembangkan ketekunan dan keberanian mengambil resiko. Dengan demikian saudara sekalian, generasi-generasi yang menjadi anak cucu kita akan muncul bukan hanya menjadi generasi yang cerdas, tapi juga generasi yang tangguh dalam menghadapi kesulitan. Nah, saya melihat saudara sekalian, itu pun yang Tuhan inginkan untuk terjadi di dalam hidup rohanimu. Engkau harus menjadi seorang anak Tuhan yang bukan cuma tahu tentang Tuhan, tahu tentang Alkitab, tapi juga menjadi anak Tuhan yang siap dan tangguh, memiliki adversity quotient dalam kerohanianmu. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan di depan,
engkau tetap muncul sebagai orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Maka itu saudara sekalian, Tuhan bisa nggak mensterilkan hidup kita dari segala masalah? Bisa nggak? Tuhan berfirman masalah itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Bisa nggak? Bisa. Dia Tuhan yang maha kuasa. Sekali dia bersabda, badai pun taat padanya. Artinya dia bisa mensterilkan hidup saudara dari masalah. Tetapi mengapa saudara sekalian? Terkadang dia mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Karena saudara, di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan, dia punya maksud baik. Yaitu apa? Membentuk dirimu menjadi orang-orang Kristen yang bukan hanya kenal dia, tapi juga memiliki iman yang tangguh dalam menghadapi kehidupan ini. Saudara, inilah juga yang terjadi kepada umat Tuhan yang menjadi penerima surat Yakobus. Mereka ini ada di dalam satu tekanan yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang tersebar di berbagai wilayah yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan mereka. Waktu mereka berpindah iman mereka kepada Kristus, saudara sekalian, mereka itu menghadapi tekanan bukan hanya penderitaan dianiaya oleh teman sebangsanya yang merasa dikhianati dalam agama mereka, tapi juga dikatakan mereka mengalami tekanan-tekanan ketidakadilan sosial dari orang-orang kaya yang menindas mereka. Yakobus 5 ayat 1-6. Maka itu saudara sekalian, di dalam kondisi seperti ini, penulis Yakobus ini menulis suratnya kepada jemaat yang seperti itu. Yang mengalami penderitaan. Dasar nasihatnya sebenarnya satu. Dia sudah sampaikan di awal-awal suratnya. Dalam Yakobus 1 ayat 2-4. Bunyinya begini. Saudara-saudara, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi Yakobus sebenarnya ingin mengatakan, hei anak-anak Tuhan, ingat loh ya. Penderitaan itu bisa Tuhan izinkan terjadi pada diri kita. Tapi Tuhan kita itu tetap Tuhan yang mengontrol keadaan. Maka itu Tuhan tidak pernah membiarkan penderitaan itu untuk menyentuh hidupmu dan hidupku. Kalau bukan atas izinnya. Dia tidak membiarkan penderitaan terjadi untuk menghancurkan kita. Tapi seringkali dia mengizinkannya menjadi alat kasih yang membentuk engkau dan saya untuk menjadi sesuai dengan apa yang ada dalam rancangannya yang agung bagi hidupmu dan hidupku. Maka itu saudara sekalian, lewat penulis Yakobus ini, Yakobus memberikan 3 hal. Untuk supaya kita bisa menjadi orang yang berkemenangan di tengah-tengah penderitaan yang Tuhan izinkan. Yang pertama, Yakobus katakan bersabarlah secara aktif dan positif. Makanya Yakobus itu mengambil contoh, dia katakan begini, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara, kata bersabar di sini kadang-kadang kita suka mengartikan orang yang sabar itu adalah orang yang tidak cepat marah. Betul ya? Oh, dia sabar, kenapa nggak cepat marah? Diledekin, dibully, tetap tersenyum. Begitu loh. Tidak cepat marah. Tetapi saudara sekalian, kata yang dipakai dalam kata bersabar itu bukan sekedar artinya tidak cepat marah. Tetapi kalau diterjemahkan artinya berkepanjangan hati atau berpanjang hati. Jadi punya hati yang panjang. Jadi seperti karet saudara sekalian ya. Kalau ditarik itu bisa mulur. Nah itu namanya orang sabar. Kalau diterjemahkan dengan lebih mudah kita mengerti dalam terjemahan kita sekarang. Orang yang sabar adalah orang yang tahan menderita. Punya kekuatan seperti karet. Ditarik walaupun menderita dia tetap bertahan dan mulur. Nah itu orang yang sabar. Dan Yakobus ambil contoh kesabaran seorang petani. Seorang petani adalah seorang yang ketika menanam dia tidak bisa mengendalikan musim. Dia tidak bisa mengendalikan kapan hujan itu turun. Mereka tahu saudara sekalian, hujan itu disebut sebagai hujan awal itu turun sekitar Oktober sampai November. Hujan akhir itu kira-kira bulan Maret sampai April. Tapi mereka tidak bisa mengendalikan musim itu. Nah di dalam kondisi seperti ini Yakobus dikatakan belajar dari petani. Mereka adalah orang-orang yang bertekun di dalam penantian itu. Saat itu belum ada teknologi irigasi yang canggih. Sehingga mereka hanya bergantung kepada musim. Datangnya 2 musim hujan itu untuk mengairi ladang mereka dan menyuburkan tanaman mereka. Jadi seakan-akan Yakobus ingin memakai ilustrasi ini untuk mengajarkan bahwa penderitaan orang percaya pun sama. Yaitu memiliki musim yang Tuhan kendalikan di tangannya. Ada kadang-kadang Tuhan izinkan untuk musim yang namanya penderitaan terjadi.
Tapi kadang-kadang Tuhan turunkan hujan untuk memulihkan penderitaan itu. Dan engkau bisa melihat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Mereka diajak untuk bersabar seperti petani. Dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya sesuai dengan waktunya. Tapi saudara perhatikan. Ketekunan seorang petani sekalipun dia tidak bisa mengendalikan hujan dan mengendalikan musim. Namun sementara dia menunggu hujan itu turun. Petani sejati pasti akan selalu merawat tanamannya, memupuk tanamannya, memagari tanamannya sambil menunggu hujan itu turun dan menyuburkan ladang serta tempat pertaniannya. Jadi saudara sekalian perhatikan, ketika sang petani itu bersabar menunggu waktu Tuhan, dia itu tidak pasrah. Dia bertindak aktif dan positif, melakukan apa yang ia bisa. Nah, engkau dan saya pun sama. Kesabaran umat Tuhan kalau menderita itu bukanlah satu kesabaran yang bersifat pasif. Oh, aku menderita, pasrah saja deh. Enggak begitu. Melainkan saudara sekalian satu kesabaran yang bertindak aktif positif sambil menantikan campur tangan Tuhan yang bekerja pada waktunya. Ini rahasia pertama. Kalau engkau ingin berkemenangan ketika penderitaan itu terjadi, yaitu bersabarlah seperti petani. Tetaplah hidup dalam kesabaran yang aktif positif. Bukan pasrah secara pasif. Percayalah bahwa penderitaan orang percaya pun memiliki musim yang Tuhan kendalikan sesuai dengan waktunya. Saudara, saya punya seorang teman. Beberapa belas tahun yang lalu saya pernah doakan dia. Seorang teman yang melayani di gereja kecil, main jadi pengiring ibadah atau pengiring paduan suara. Senang dengan musik. Saudara sekalian, satu waktu dia minta didoakan sama saya, dia katakan, Pak Fri tolong doakan saya. Kenapa? Saya kena PHK, pemutusan hubungan kerja. Dengan kondisi umur saya yang seperti ini, pendidikan saya tidaklah mudah untuk mencari pekerjaan yang baru. Hidup saya ke depan itu sulit, tolong doakan. Maka saya doakan dia. Dalam kondisi seperti itu, saudara sekalian, apa yang dia lakukan? Maka kemudian dia pulang, ketika PHK itu terjadi 1 minggu, dia pikir-pikir, dia buka saudara sekalian halaman rumahnya. Tidak terlalu besar halaman rumah, tempat mobil parkir sama halaman rumah yang ada begitu, lebar rumah mungkin tidak lebih dari 7 meter begitu ya. Dia buka halaman itu tiap pagi, kemudian dia bangun sebuah gerobak dan dia jualan bakmi ayam. Saya bilang, waduh kamu dari profesional biasa di kantor, sekarang jualan bakmi ayam. Dia bilang, ya gak apa-apa dah Pak Fri ya, namanya juga ini pintu cadangan. Ya, sesudah di PHK hidup harus terus berjalan, betul gak ya? Perut harus terus dikasih makan. Untuk kasih makan perut harus beli beras ya, daging, sayur, ikan, betul gak? Dan waktu kita ingin beli semuanya itu, kita gak bisa bilang sama pedagang yang nanti aku bayar ya pakai doa, bisa gak? Gak bisa bayarnya, mesti pakai duit saudara sekalian. Maka dia bilang, sudahlah saya buka aja kedai bakmi. Dia buka pagi-pagi itu kedai bakmi bersama dengan istrinya. Agak siang dia cari kerjaan lain. Karena dia melihat ini hanya pintu cadangan. Kalau bakmi itu tidak laku dijual, bisa untuk makanan dia sehari-hari bersama istri dan 1 anaknya. Itu yang dia lakukan. Maka siang dia cari pintu utama yang lain untuk kehidupannya. Dia coba untuk jadi seorang kontraktor kecil-kecilan. Ada orang ingin renovasi, dia bantu renovasi. Namanya kontraktor kecil. Kadang-kadang suka dikerjain sama tukang. Tukangnya bisa hari ini hadir, terus nanti 2 hari kemudian libur. Karena mungkin ada pekerjaan yang lebih besar. Saudara, susah sekali. Ingin buka kontraktor yang besar, modalnya perlu banyak. Di dalam kondisi seperti itu ya masih trauma dengan PHK. Dia tidak berani, maka dia mengatakan, waduh pintu yang saya mau buka sebagai pintu utama tertutup lagi. Tuhan buat itu tertutup. Akhirnya begitu, pagi jualan bakmi, siang dia coba cari seperti itu. Tidak putus asa dengan tertutupnya pintu sebagai kontraktor. Dia coba pergi ke Tangerang. Siang-siang pergi ke Tangerang, belajar sama ibu-ibu itu cara cabut duri bandeng. Bandeng itu kan durinya banyak ya. Nah bagaimana caranya dicabutin itu pakai pinset begitu. Dia berharap nanti dia pengen usaha untuk apa? Buka satu usaha jual bandeng tanpa duri. Nah rencana begitu. Sudah dicoba-coba tertutup lagi saudara sekalian. Dia rasanya frustasi 2 kali sudah lakukan tertutup lagi. Maka tidak mau dia berhenti sampai di situ. Tapi itu anehnya Tuhan. Pintu cadangan yang dia tidak anggap sebagai penghasilan utama. Justru itu yang Tuhan berkati. Kedai bakminya makin lama makin ramai saudara sekalian. Sampai istrinya itu kewalahan untuk bekerja seorang diri dan 2 orang yang membantunya. Maka mau tidak mau dia harus bertekun untuk jualan bakmi itu.
makin banyak pelanggannya. Terus kemudian sampai kadang-kadang orang makan itu sampai di luar jalan begitu. Sampai akhirnya saudara sekalian dia berkembang dengan menjadi pedagang bakmi sampai sekarang. Pernah dia ngomong, Pak Fri, waktu saya 1 tahun di Bali ya. Dia tanya, Pak Fri ada tempat gak di sana? Saya pengen buka kedai bakmi itu di Bali katanya. Waduh, saya bilang jangan merampas hak-hak orang Bali, kamu ekspansi sampai kemari, saya bilang. Ya, saya sambil tertawa, saya bilang saya belum ada tempatnya, saya nggak tahu, saya bilang. Nah saudara sekalian itu yang terjadi. Saya kemudian pernah 1 kali saya diundang ketemu sama dia ya, ngelihat rumahnya. Wah, sekarang rumahnya itu sudah bagus saudara sekalian. Minimalis, ditata dengan indah. Saya masuk ke dalam rumahnya saudara sekalian. Oh, ada keyboard, ada piano, ada biola, ada saksofon. Banyak peralatan musik di sana. Dan saya tahu alat-alat musik itu tidak murah saudara sekalian. 1 biola aja harganya berapa, benar gak? Kalau yang cukup baik, waduh saya bilang kamu ini luar biasa ya, sekarang punya banyak uang. Bahkan di Facebook, di Instagram saya lihat dia sering keluar negeri. Dia bilang berkata begini, itulah Pak Fri anehnya Tuhan. Saya gak pernah pandang yang namanya usaha jual bakmi itu hanya untuk bertahan hidup. Tapi Tuhan itu jadikan pintu utama yang membuat saya bisa ada seperti saat ini. Nah saudara sekalian memang itu Tuhan kita. Saudara kalau musim ada di tangan Tuhan, ada saatnya Tuhan mengizinkan pintu tertutup. Tapi saat Tuhan membuka pintu, saudara tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Karena apa? Dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang bisa membelah laut dan mengizinkan menjadi sebuah pintu bagi umat Israel itu menyeberang dari Mesir untuk menuju tanah yang dijanjikan. Dia Tuhan yang berkuasa, yang bisa mengubah pintu penjara bagi Yusuf menjadi pintu masuk istana. Karena apa? Karena dia bukan hanya Tuhan yang baik, yang punya rencana yang baik bagi setiap umat tebusannya. Tapi dia juga Tuhan yang maha kuasa. Yang kalau dia udah punya kehendak yang baik bagi saudara, dia pasti mampu menggenapinya. Amin. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Itu Tuhan kita saudara sekalian. Dan inilah yang terjadi. Maka itu kalau penderitaan itu datang. Jadi seperti petani. Ya, menanti dengan sabar secara aktif dan positif. Makanya saya setuju dengan seorang motivator. Joyce Meyer mengatakan begini. Kesabaran bukan sekedar menunggu. Tetapi juga menjaga sikap baik sambil menunggu. Ini kesabaran. Saudara, penderitaan dan kesulitan adalah bagian dari perjalanan hidup dan pembentukan rohani kita. Dan di dunia yang menuhankan kesuksesan instan ini, iman Kristen memanggil kita untuk bersabar secara aktif. Bersabar secara aktif. Apa itu bersabar secara aktif? Bersabar secara aktif artinya itu adalah merawat harapan kita kepada kebaikan Tuhan dengan tindakan-tindakan positif yang konsisten meskipun hasilnya belum terlihat. Ini bersabar secara aktif. Jadi jangan pernah lupa saudara sekalian, engkau punya Tuhan sang pengendali musim kehidupan ini yang berjalan bersama engkau. Kalau hari ini engkau kehilangan pekerjaanmu, jangan diam dan berhenti untuk mengirim lamaran kerja. Dan sambil menunggu jawaban tersebut, lakukan apa yang bisa engkau kerjakan dengan kemampuan yang Tuhan titipkan kepadamu. Mungkin kau tidak bisa jualan bakmi seperti teman saya yang cerita. Tapi jangan-jangan loh, Tuhan memberikan karunia engkau bisa masak nasi kuning atau nasi uduk yang enak. Saudara sekalian itu kalau dijajakan itu, jangan-jangan sesuatu yang kamu anggap ini bukan pintu utama. Tuhan bisa jadikan pintu sumber berkat. Kita tidak tahu tangan Tuhan bekerja. Saudara sekalian maka itu sambil menunggu ketika penderitaan itu terjadi. Kita kehilangan pekerjaan. Lakukan, tulis lamaran jangan berhenti. Harapkan memang. Tapi sambil menunggu jangan pasrah. Punya tindakan aktif dan positif kerjakan dengan kemampuan yang kau miliki. Kalau hari ini proyekmu itu, karyamu itu seakan-akan mentok tidak dihargai. Oh jangan putus asa. Tetap kerjakan upgrade dengan cara-cara yang baru. Upgrade skillmu, terapkan kepada proyekmu. Mungkin hari ini belum dilirik orang. Tapi saudara tidak tahu setahun 2 tahun ke depan. Jangan-jangan akan muncul orang yang membutuhkan karyamu itu. Untuk dilakukan dan dipublis di dalam skop yang lebih besar dibanding yang kau harapkan. Kita tidak tahu Tuhan pengendali musim ini kapan bekerja. Yang penting dengan setia, lakukan dengan tekun. Kalau hari ini hubungan pernikahanmu dingin, saudara jangan pasrah, udah biarin dah mau cerai-cerai. Jangan, bangun quality time tiap minggu bersama pasanganmu. Ya kan? Supaya bisa kembali kehangatan cinta dalam hidupmu itu bertumbuh kembali. Ya,
Saya pernah diprotes sama satu jemaat, Pak saya ikuti nasihat Bapak, bikin quality time. Tapi pas setiap hari Minggu habis quality time, pulang kita bertengkar. Loh saya bilang kenapa bertengkar? Iya sebab setiap kali quality time kami selalu berdebat. Saya bilang itu salahnya elu, bukan maunya Tuhan gitu ya. Kenapa saudara sekalian? Karena engkau gak mengerti sebuah prinsip. Di dalam hidup berkeluarga, di dalam hidup berkomunitas, engkau dan saya sebagai anak-anak Tuhan tidak dipanggil Tuhan untuk memenangkan debat. Bukan. Di tengah keluarga, di tengah komunitas, engkau dipanggil Tuhan untuk memenangkan hati. Bisa gak menangi hati istrimu? Menangkan hatinya. Saudara percayalah saudara sekalian, kalau istrimu hatinya dimenangkan, berlaku sebuah prinsip dalam hidupmu. Happy wife, happy life bagi kamu. Percaya saudara sekalian ya. Menangkan hati ya istrimu. Kita kan laki-laki paling pinter ya. Kalau mau beli barang kadang-kadang pakai cadangan dana yang tersembunyi. Begitu sudah ketahuan istri kita bilang, ya itu jadi laki-laki. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Susah minta izin sama istri. Nah kenapa waktu istrimu itu ngomong lagi quality time, tidak kamu dengarkan? Sudah dengarkan aja yang namanya perasaan sulit diukur kebenarannya. Jadi lebih baik, hai suami-suami minta maaf. Habis itu dengerin istrimu maunya apa, coba lakukan. Sudah, waktu hatinya dimenangkan. Saudara percayalah, hidup keluargamu akan menjadi rukun. Dan waktu satu keluarga itu hidup rukun, Alkitab mengatakan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Maka itu saudara sekalian bangun hal itu. Jika doamu tidak terjawab tetaplah berdoa dan nantikan jawaban Tuhan dengan iman. Ada lagi jemaat yang protes. Pak sampai berapa lama kita harus menanti penyelesaian Tuhan dengan masalah yang ada. Saya punya 5 masalah Pak. 2 memang Tuhan sudah jawab. Yang 3 sudah didoakan. Mau diselesaikan gak selesai-selesai. Bahkan Pak saya perkirakan sampai saya mati pun belum tentu yang 3 ini selesai. Nah sampai berapa lama jika kondisi itu tidak berubah Pak. Yang kedua, Yakobus katakan teguhkan hatimu hingga kedatangan Tuhan. Jangkarkan pengharapanmu itu sampai kepada kedatangan Tuhan yang sudah mendekat. Makanya dia katakan begini, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Memang kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Dekatnya seberapa tahun kita nggak tahu. Tetapi saudara, Tuhan pasti datang. Maka itu di dalam kepastian janji Tuhan yang pasti datang, dekatkan hatimu itu sedekat mungkin dengan kedatangan Tuhan itu. Dekatkan hatimu. Maka itu kata teguhkan dalam bahasa aslinya itu dikatakan teguhkan hati itu artinya kokohkan hatimu. Jadi seperti sebuah tiang pancang yang menancap sampai kepada tanah yang keras. Jadi kalau saudara mau membangun rumah kan kita akan gali pondasi ya. Pondasi yang baik adalah pondasi yang bisa tertancap sampai kepada tanah keras. Itu yang membuat rumah kita itu menjadi kokoh. Kalau ada gempa, ada banjir atau ada goncangan, rumah itu bisa tetap berdiri. Nah begitu juga kita saudara. Di dalam dunia yang dimana kita mudah goyah. Dunia kita ini mudah goyah. Iman kita itu tetap akan berdiri teguh jika pondasi pengharapan kita terjangkar sampai pada kedatangan Tuhan. Kenapa saudara sekalian? Harus diakui dunia kita dunia yang penuh dengan kegoyahan. Kita harus mengakui bahwa realita hidup sebagai pengikut Yesus seringkali tidak selalu berjalan seperti di dalam jalan tol yang mulus. Terkadang saudara sekalian ada lubang penderitaan. Ada kesulitan, ada teriknya pencobaan, ada hujan air mata yang membuat kita menjadi lelah dan ingin menyerah karena rasanya tidak pernah selesai dalam jangka waktu yang panjang. Nah di dalam kondisi yang demikian maka kekuatan terbesar kita untuk bertahan adalah mengarahkan pandangan kita ke ujung perjalanan iman kita. Yaitu apa? Kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Dekatkan hati kita itu sampai ke sana. Makanya Yakobus mengatakan begini, coba kamu lihat. Itu loh hidup para nabi. Para nabi adalah orang yang berbicara atas nama Tuhan. Dia dengar firman Tuhan, dia sampaikan kepada umat. Tapi apa yang mereka alami? Mereka kadang mengalami penganiayaan karena berita yang mereka sampaikan. Mereka kadang-kadang mengalami penderitaan karena berita yang mereka sampaikan.
Dan bahkan saudara sekalian ada nabi-nabi yang sudah menyampaikan janji Tuhan. Mereka tidak melihat janji itu digenapi semasa hidup mereka. Karena Tuhan baru menggenapi janji itu sesudah mereka mati. Mereka tidak melihatnya. Tapi mereka tetap tekun dan setia menyampaikan apa yang Tuhan mau. Karena hati mereka terpancang sampai kepada hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan, aku sampaikan dengan segala konsekuensi. Itu para nabi. Tetapi penderitaan setiap orang yang punya kesetiaan kepada Tuhan, yang hatinya terpanjang kepada Tuhan, Alkitab katakan, Yakobus katakan tidak sia-sia. Engkau lihat Ayub. Ayub adalah seorang manusia biasa juga. Dia kehilangan keluarganya, dia kehilangan kekayaannya, dia kehilangan kesehatannya. Tetapi Alkitab mencatat tidak pernah sekalipun Ayub bersalah dalam perkataannya kepada Tuhan. Maka ketika musim kehidupan yang Tuhan tetapkan itu terjadi, Tuhan pulihkan Ayub. Tuhan pulihkan semua yang Ayub miliki, bahkan melebihi daripada di awal yang dia miliki. Supaya apa? Supaya kebaikan Tuhan yang penuh kasih dan belas kasihan itu boleh dinyatakan dalam hidup umatnya. Jadi saudara sekalian lihat, kisah hidup para nabi dan Ayub bukan hanya tentang lambang kesabaran. Tapi juga suatu bukti bahwa kesabaran dalam penderitaan bersama dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan pasti menyediakan satu upah rohani dan pemulihan di dalam kehidupan umat yang setia. Saudara, penderitaan yang mereka alami itu bukan tanpa tujuan. Melainkan bagian dari proses menuju penggenapan janji Allah. Sebab Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, engkau dan saya bukankah lebih hebat daripada para nabi dan juga Ayub? Kenapa saudara sekalian? Mereka hanya melihat janji Tuhan yang disampaikan dalam perjanjian lama. Kita sudah melihat janji Tuhan yang digenapi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bagaimana Allah yang begitu setianya akan menyediakan korban penghapus dosa bagi seluruh umat manusia dengan menghadirkan putranya yang tunggal turun ke dalam dunia. Dan kesetiaan Allah dibuktikan. Yesus tinggalkan sorga yang penuh dengan kemuliaan. Yesus kekang segala kuasanya yang ada dalam dirinya sebagai Allah. Dia menjelma menjadi manusia. Dia batasi diri dan kuasanya. Turun sebagai manusia. Di dalam kesetiaannya untuk menebus dosa kita, dia mengambil rupa sebagai hamba. Waktu dia ambil rupa sebagai hamba, dia katakan kepada murid-muridnya, mari kita pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem anak manusia akan dibunuh. Apa yang disediakan Yerusalem? Bukan kemuliaan. Tapi dengan kesetiaan dia tapaki Yerusalem itu. Yang menyediakan ludah yang disemprotkan ke mukanya. Yang menyediakan satu pengkhianatan dari seorang sahabat lewat sebuah ciuman. Yang menyediakan yang namanya mahkota duri yang begitu pedih yang ditancapkan di atas kepalanya. Yang menyediakan satu cemeti yang penuh dengan cabik yang menguliti seluruh tubuhnya. Yang menyediakan kepadanya apa? Saudara sekalian, paku yang besar yang menancap tangan dan kakinya untuk menggantung dia. Menghina dia, ditelanjangi. Seakan-akan ketika dia tergantung orang berkata, lihat langit tidak terima dia, tanah pun tidak terima dia. Tetapi dengan kesetiaan, sekalipun dalam kegentaran dia berkata, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku yang jadi, demi keselamatan kau dan saya. Biar kehendak Bapa yang jadi. Dia tapaki Yerusalem itu. Itu kesetiaan yang sudah dia buktikan. Maka Alkitab itu mengatakan engkau ditebus bukan dengan emas dan perak. Tapi dengan nyawa Tuhan sendiri. Dan Tuhan yang sudah menebus ini Tuhan yang bangkit. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Dan dia berjanji satu janji. Satu waktu aku akan datang kedua kali. Untuk menjemput hamba-hambaku yang setia. Maka itu saudara sekalian, saya mau katakan salib bukan akhir cerita dalam kekristenan. Karena pada akhirnya salib akan diganti dengan kemuliaan ketika Kristus datang pada kedua kali. Maka jangkarkan pandangan imanmu sampai ke ujung perjalanan imanmu itu. Yaitu saat Yesus datang kedua kali. Maka ketika setiap detik kita bertahan dalam iman di tengah penderitaan. Sesungguhnya kita sedang mendekatkan hati kita kepada momen paling agung dalam perjalanan iman kita. Yaitu saat datang kembalinya Tuhan kita yang kedua kali dalam kemuliaan. Bayangkan saudara, waktu Tuhan itu datang yang kedua kali, dia hapus air mata kita. Dengan tangan yang ada tanda lubang paku sambil berkata, nak, penderitaan yang kau alami tidak seberapa. Engkau belum mencucurkan darah, tapi tubuhku darahnya sudah tercurah bagimu. Dia yang akan menghapus semua ketidakadilan yang kita rasakan dengan sebuah penghakiman yang maha adil dari Sang Hakim Agung sendiri, yaitu Tuhan Yesus kita. Semua rasa sakit, kehilangan, pergumulan itu akan diganti dengan sukacita dan kemuliaan yang tidak terkatakan dari Tuhan kita. Karena itu teguhkan hatimu.
Jalani hidup imanmu sambil menatap hingga ke ujung perjalanan imanmu. Penting saudara. Lihat sampai ke ujung. Lihat goal itu. Saudara, di sekolah saya punya seorang driver. Driver saya ini boleh saya akui seorang yang sangat rajin. Dia sebenarnya suami dari seorang hamba Tuhan. Istrinya itu hamba Tuhan. Seorang pendeta muda. Tapi melayani di gereja yang kecil. Sehingga dia sangat membutuhkan dukungan dana untuk kehidupannya. Karena gereja itu tidak mampu untuk menopang sang istri ini. Maka si driver saya ini yang ada di sekolah ini bekerja. Dia ada 2 pekerjaan. Pagi 6:30 pagi sampai dengan 3:30 sampai 4 sore dia ada di sekolah kami. Menjadi driver di dalam tugasnya sebagai driver. Tapi pulang dari sekolah dia tidak langsung pulang, saudara sekalian. Dia bekerja sebagai orang yang menservis AC, cuci AC, pasang AC baru dan lain sebagainya. Itu pekerjaannya karena itu salah satu keahlian yang dia miliki. Kadang dia bekerja bisa sampai malam hari, saudara sekalian, baru dia bisa pulang ke rumahnya. Nah, saudara sekalian, kadang saya juga bisa melihat ya. Memang dia kulitnya hitam karena mungkin sering kejemur begitu ya. Tangannya kadang-kadang kotor, bahkan kasar. Sering kali saudara sekalian untuk pekerjaan-pekerjaan seperti itu dia kerjakan. Bahkan saya pernah melihat dia disorot dengan terik matahari yang begitu terik semasa sore. Dan juga hujan yang mengguyur saat dia mungkin servis AC saya atau masang AC baru buat saya. Saya pernah melihatnya. Pernah satu kali ketika pergi untuk mengantar saya ke airport, saya bincang-bincang sama dia. Saya ngomong begini, Mas, kamu kerja itu nggak capek toh, kerja seperti itu tiap hari. Dia menatap saya dengan mata berbinar, dia ngomong kepada saya begini, capek Pak. Jadi kalau Bapak tanya saya capek atau tidak, capek banget katanya. Tetapi Pak, kalau saya mengingat waktu saya pulang, saya lihat anak saya yang sehat, istri saya itu tersenyum sambil menyediakan makan malam buat saya, semuanya rasanya terbayar. Dia ngomong begitu. Semua rasanya terbayar. Lelah itu rasanya hilang. Karena setiap kali saya merasa lelah, saya selalu ingat untuk siapa saya bekerja. Dan memikirkan saat saya pulang nanti ke rumah. Nantinya hal itulah yang membuat saya ini punya satu kekuatan dan semangat untuk melakukan rutinitas saya tiap-tiap hari. Nah, saudara sekalian, itu kekuatan kepada pandangan pada titik akhir. Karena apa saudara? Harus diakui saudara sekalian. Kemana pandanganmu itu diarahkan, kesanalah seluruh tenagamu dikerahkan dan seluruh hatimu engkau serahkan. Jadi maka itu pandang ke titik akhir pulangnya engkau di hadapan Bapa. Jika mungkin hari ini jiwamu itu rasanya lelah, hatimu terluka atau matamu berlinang air mata, teguhkan hatimu sampai ke ujung perjalanan imanmu. Yaitu kedatangan Tuhan yang kedua. Teruslah berjalan di dalam jalan menuju kemuliaan itu dengan setia. Gimana caranya setia? Di dalam segala penderitaan hiduplah selalu dalam ketaatan. Betul, kadang-kadang kita tidak bisa mengubah keadaan kita dengan sekejap. Tapi waktu kita menunggu Tuhan mengubah, bertindaklah aktif dan positif. Jadilah hamba yang baik dan setia. Bekerjalah segala sesuatu yang bisa dikerjakan oleh tanganmu seperti untuk Tuhan. Itu kata Alkitab. Kalau engkau lakukan untuk Tuhan, baik tidak cukup. Kalau yang sempurna bisa. Sebab engkau menyembah Tuhan yang sempurna. Yang telah menjadi penebus hidupku dan hidupmu. Saudara, itu yang harus kita lakukan. Setia hidup dalam ketaatan. Setia hidup dalam kekudusan. Waktu kita ada dalam penderitaan, saudara sekalian, banyak godaan yang kadang-kadang menggoda kita. Untuk kita mendapat penyelesaian dengan cara yang singkat. Ya, dengan cara yang tidak benar. Betul? Korupsi atau apa sebagainya, saudara sekalian, hati-hati, jaga kekudusan hidupmu. Ya, di pundak kita punya nama Tuhan. Jangan sampai saudara terjadi seperti yang belakangan ini ya. Arti namanya Tuhan beserta kita. Belakangnya sampai di sini Tuhan memimpin. Itu kan arti namanya. Tapi ketangkap tangan melakukan penyogokan dan pemerasan seperti itu. Hati-hati saudara sekalian. Nama Tuhan ada di pundak kita. Orang yang setia, orang yang menjaga kekudusan hidupnya di tengah-tengah penderitaan. Karena apa? Mereka sadar diri mereka adalah mempelai Kristus yang akan menyambut sang mempelai yang maha kudus yang akan datang kedua kalinya. Hidup dalam pengharapan. Setiap kali beban terasa berat, arahkan pandanganmu ke langit dan berkata, Tuhan, segeralah datang. Kami siap untuk menyambut.
Mungkin permasalahanmu sambil menunggu hal itu tidak selesai semuanya. Tapi saya mau katakan saudara sekalian, di hadapan Tuhan, kemuliaan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan bukan dinilai dari keadaan kita, tapi dinilai dari kesetiaan kita. Sekalipun masalah kita itu tidak selesai, Tuhan lihat kamu setia enggak? Dan percayalah saudara sekalian, ketika Tuhan menemukan kita setia, maka keadaan yang dianggap mungkin sebagai kegagalan menurut pandangan dunia, suatu waktu akan diproklamirkan sebagai kemuliaan bagi kita di surga bersama Tuhan. Maka itu yang penting saudara, bukan selesainya masalah kita, tapi ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan nilai itu setia. Engkau akan disapa Tuhan sebagai hamba yang baik dan setia. Karena engkau sudah setia dalam perkara kecil, masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Aku akan memberikan kepadamu perkara yang jauh lebih besar. Dari mana kemuliaan itu terjadi? Bukan masalah kondisimu waktu engkau menutup mata. Tapi Tuhan temukan engkau setia saat engkau menjalani hidup ini dalam segala keadaan yang Ia izinkan. Itu hal yang kedua. Taruh sudut pandangmu sampai kepada kedatangan Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita sudah punya ketekunan seperti petani, sudut pandang pada kedatangan Tuhan. Yang ketiga, Yakobus katakan, jaga mulutmu. Ya, bersihkan mulutmu itu dari racun bersungut-sungut. Ya, saudara, memang hidup ini penuh dengan momen-momen yang tidak kita inginkan. Dan seringkali lidah kita ini lebih cepat mengeluarkan keluhan, bersungut-sungut, bahkan mencari kambing hitam. Dan rasanya saudara sekalian, hati ini lega kalau kita bisa melepaskan semua kekesalan tersebut dengan cara itu. Tapi Yakobus kemudian mengatakan begini, saudara-saudaraku, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di depan pintu. Bersungut-sungut dalam bahasa aslinya itu artinya saudara menggerutu, merintih, mengeluh. Nah, jadi jangan suka tuh menggerutu, merintih dan mengeluh. Dan ini diperingatkan dengan keras agar kita waspadai. Karena apa? Sikap ini berbahaya. Orang yang suka menggerutu, suka mengeluh, suka yang namanya saling mempersalahkan. Saudara, yang pertama-tama itu akan memicu perpecahan. Coba deh, kalau saudara orang yang suka mengeluh, pasti lingkungan saudara yang salah. Orang lain yang salah, saudara gak pernah salah. Kalau kita suka mengeluh, betul gak? Dan waktu saudara memperlakukan orang seperti tersebut, saudara sekalian, maka saudara sekalian engkau akan menyalahkan, menuduh, memecah belah keluarga, bahkan persekutuan. Nah, padahal di tengah-tengah penderitaan saudara, kita tidak hanya membutuhkan kekuatan kita untuk bertahan. Tapi kita juga membutuhkan dukungan keluarga dan komunitas yang bisa memberikan semangat yang baru dalam hidup kita. Waktu engkau bersungut-sungut, engkau mencelakakan dirimu sendiri. Karena apa? Tidak ada keluarga dan komunitas yang mendukung engkau. Mereka selalu disalahkan, mereka akan menjauh dari dirimu. Engkau akan susah sendiri. Yang kedua, saudara sekalian, bersungut-sungut itu akan mengundang yang namanya penghakiman. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa ketika kita bersungut-sungut berarti kita sedang menyangkali pekerjaan Tuhan dan tanggung jawab pribadi kita. Dan Tuhan di dalam dirinya sebagai Allah yang maha adil sangat tidak suka dengan sikap yang seperti itu. Itu sikap yang tidak berkenan di hadapan Allah yang maha adil. Dan yang ketiga, saudara sekalian, bersungut-sungut itu bisa mengabaikan janji Tuhan. Kenapa saudara sekalian? Karena bersungut-sungut itu menunjukkan bahwa kita lupa bahwa ada penyelesaian akhir dari Tuhan kita dalam kehidupan ini. Artinya sama dengan bahwa kita tidak percaya kepada janji Tuhan yang menyatakan bahwa keadilan, pemulihan dan kemenangan akhir akan terjadi pada saat kedatangannya. Maka saudara sekalian, Yakobus katakan yang ketiga, jangan kau bersungut-sungut. Karena apa? Saling mempersalahkan atau bersungut-sungut bukan hanya merusak hati kita, tapi juga hubungan dengan orang lain dan pada akhirnya bisa membuat kita kehilangan berkat yang Tuhan sediakan. Saudara, waktu membaca kisah ini saya iseng-iseng gitu ya, buka-buka internet begitu ya. Kalau orang yang bersungut-sungut itu apa sih yang bisa terjadi dalam hidupnya? Saudara, yang lucu saya membaca begini, saudara, riset terkait mengeluh dan hormon stres. Nah, di dalam penemuan itu ya dalam World Economic Forum itu mengatakan saat seseorang itu suka mengeluh, tubuh ini akan melepaskan hormon stres kortisol. Nah, hormon stres kortisol kalau kadarnya tinggi atau menjadi kronis itu dapat melemahkan sistem imun seseorang. Waktu sistem imun seseorang membuat seseorang itu rentan terhadap kolesterol tinggi,
diabetes, penyakit jantung, obesitas, bahkan meningkatkan resiko stroke. Nah, saudara sekalian ya, siapa yang di sini kolesterolnya tinggi? Tetap minum obat, saudara ya. Dan kemudian coba ya sambil minum obat, jaga makannya, mulutnya dijaga, jangan bersungut-sungut. Nanti bulan depan cek, coba kita buktikan kolesterolnya turun nggak gitu ya kan? Dicoba begitu ya. Nah istri saya suka sekali bilang sama saya, setiap kali cek darah, dia lalu mengatakan begini, badanku ini tidak segemuk kamu. Tapi setiap kali tes darah hasil tes darah saya kurang bagus. Hasil tes darah kamu bagus, kolesterol bagus, triglyceride bagus, gula bagus, semuanya bagus. Sampai dia bilang jangan-jangan kita punya sampel darah ketuker kali ya. Waduh kalau yang baik dia bilang ketuker saudara sekalian ya. Nah itu namanya wanita saudara sekalian. Nah kemudian saya bilang, saya ledekin dia, saya bercanda sama dia. Enggak saya bilang, itu tuh dari penelitian. Mungkin karena kamu suka mengeluh. Setiap kali makan, lemak, berminyak, gulanya tinggi. Nah ngeluh terus, semua saya makan. Gitu ya. Dan ketika saya makan, saya selalu makan dengan hati yang gembira. Saya bilang gak pernah ngeluh. Firman Tuhan ngomong loh, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya kolesterol saya turun. Ya, saya ngeledekin dia begitu sambil tertawa-tawa saudara sekalian ya. Nah ini saudara hati-hati. Nah kemudian dampaknya apa? Kalau saya tidak suka mengeluh, tapi sering dengar keluhan orang. Dampaknya apa buat saya? Nah dalam psychologytoday.com itu dikatakan menurut penelitian dan ulasan, mendengar keluhan dapat memicu reaksi stres hormonal yang serupa seperti mengeluh langsung. Nah jadi kalau kita sering dengar keluhan orang, ya seperti ngeluh langsung ya. Bisa kortisolnya naik dan menyebabkan akibat-akibat kolesterol tinggi, serangan jantung dan lain sebagainya ya. Ini menunjukkan efek menularnya stres lewat lingkungan sosial. Nah Bapak Ibu yang sekarang ini kalau punya suami-suami itu kan di tempat kerjaannya banyak masalah ya. Betul ya. Dan suami katanya diberikan kemampuan berkata-kata setengah dari wanita. Nah ibu-ibu yang di rumah tangga kalau suamimu itu pulang kerja, jangan dikasih keluhan, kesian dia. Ya. Di tempat kerjanya saja ijazahnya sudah S1, stres. Ya kan ijazahnya S1. Dia buka toko ya. Di mall di mana saudara sekalian, tokonya itu begitu dia buka dia udah langsung keluar. Aduh biaya 1 hari sekian. Lihat pengunjungnya banyak gak? Banyak di mall. Tapi Rojali sama Rohana. Rombongan Jalang Beli sama rombongan hanya nanya. Ditambah 1 spesies lagi keluar Rohalus. Rombongan hanya ngelus-ngelus. Saudara beli enggak? Stres dia saudara sekalian. Nah dia udah dapat ijazah S1 di tempat kerjanya. Pulang dia diam kayak ayam sakit. Ibu-ibu ngeluh. Saudara sekalian langsung dia dapat ijazah S2. Apa ijazah S2? Stroke. Nanti sudah stroke saudara sekalian. Dia lagi terbaring saudara ngeluhin terus. Wah begini. Dapat ijazah S3. Stop jantungnya. Saudara sekalian hati-hati ya. Hati-hati. Nah itu yang saya lihat begitu ya. Saya lihat-lihat di internet. Tetapi saudara sekalian sebagai hamba Tuhan tentu saya lebih melihat apa yang teologi itu ajarkan. Saudara dalam teologi Kristen harus diakui. Menggerutu dan bersungut-sungut adalah pemberontakan halus terhadap kedaulatan Allah. Waktu seorang itu suka bersungut-sungut menandakan hatinya itu tidak puas dan meragukan kedaulatan Allah atas hidupnya. Dan saya mau katakan Allah paling benci dengan orang seperti ini. Saudara pernah satu kali Allah murka dengan bangsa Israel. Kenapa saudara sekalian? Sampai Allah berkata aku akan membinasakan bangsa ini dan membiarkan mayat mereka bergelimpangan di padang gurun. Kenapa saudara sekalian? Masalahnya bersungut-sungut. Tuhan itu membawa mereka dari budak keluar dari tanah Mesir. Mereka ini melihat Firaun itu tidak membiarkan mereka keluar. Kenapa? Ini aset yang besar bagi tanah Mesir. Dijadikan budak pekerja-pekerja di sana. Ini aset yang besar. Tidak diberi keluar. Tangan Tuhan yang luar biasa berkarya. Kenapa? Datangkan 10 tulah. Mereka melihat 10 tulah itu tidak menjamah mereka. Tapi menjamah dan menekan orang Mesir. Sampai mau tidak mau orang Mesir itu membiarkan mereka keluar. Bahkan ketika mereka keluar, mereka disediakan namanya emas dan lain sebagainya. Disangui begitu ya kan kira-kira. Nah bahkan ketika Firaun itu berpikir, waduh sudah terlanjur keluar, kejar pakai pasukan. Tuhan membelah laut di depan mata mereka.
Membuat mereka bisa menyeberang di tanah yang kering. Dan waktu tentara Mesir itu mengejar mereka di laut yang kering itu, Tuhan kubur mereka. Dahsyat gak Tuhan? Dahsyat. Mereka menari-nari karena keperkasaan Tuhan yang seperti itu yang mereka lihat di depan mata mereka. Tapi ketika Tuhan mulai membawa mereka ke pinggir tanah Kanaan, mereka utus 12 pengintai. Yang 10 mengatakan begini, matilah kita. Kita gak mungkin bisa masuk ke tanah itu. Kenapa? Orang-orangnya besar-besar kayak raksasa. Gak mungkin kita bisa menang berperang melawan mereka. Kita pasti mati di hadapan mereka. Kita itu seperti hanya kutu. Gak bisa lawan mereka. Dan nanti istri kita itu akan menjadi budak mereka. Anak-anak kita akan menjadi budak mereka. Mereka menggerutu di hadapan Tuhan. Sampai kemudian Tuhan berkata, aku muak dengan bangsa ini. Musa, bangsa ini seperti apa yang mereka katakan. Mereka akan kubinasakan di padang gurun. Sebab mereka yang berkata di hadapanku, kenapa Tuhan kau membawa kami ke padang gurun ini? Kau ingin membiarkan kami mayatnya bergelimpangan di tanah padang gurun ini? Lebih baik kami jadi budak di Mesir. Tapi kalau mati masih punya kuburan. Tuhan bilang ini bangsa yang seperti ini bikin aku muak. Maka seperti yang mereka katakan, mereka akan bergelimpangan. Musa kemudian mengatakan kepada Tuhan begini. Tuhan, kalau engkau membinasakan bangsa yang kau bawa keluar dari tanah Mesir ini. Orang-orang itu akan mengatakan Tuhan hanya mampu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi tidak mampu untuk membawa tiba pada tempat yang dijanjikan. Apa kata bangsa-bangsa lain nanti? Tuhan lembutkanlah hatimu. Pandanglah pada kami. Kasihanilah kami. Sebab engkau Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dan kasih sayang yang besar bagi umatmu. Surut murka Tuhan. Tetapi tidak semuanya. Tuhan berkata, oke Musa. Aku tidak akan membinasakan mereka. Tapi mereka yang berumur 20 tahun waktu keluar dari Mesir. Semuanya akan mati. Hanya hambaku Yosua dan Kaleb yang tidak akan mati. Karena ketika 10 orang itu berkata kita akan mati melawan bangsa itu. Hambaku Yosua dan Kaleb yang berkata dengan iman dan penuh pengharapan. Tidak, ini tempat yang penuh dengan susu dan madunya. Kita akan masuk ke sana dan mengalahkan bangsa itu bersama dengan Tuhan. Tapi mereka ingin dilempari oleh batu. Hanya 2 ini yang aku sisakan dari orang yang berumur 20 tahun yang keluar dari tanah Mesir. Saudara, kenapa saudara sekalian? Bersungut-sungut. Sebab apa? Tuhan memanggil kita menjadi umat untuk bersyukur dalam segala hal. Dan percaya bahwa setiap keadaan berada di bawah kendali Tuhan. Maka itu saudara sekalian, benarlah apa yang Corrie ten Boom katakan. Corrie ten Boom ini adalah seorang penyintas yang bisa berhasil selamat dari kejamnya kem Nazi dalam peristiwa Holocaust. Dia berkata begini, mengeluh tidak akan mengubah situasi kita. Tetapi doa dan ucapan syukur pasti akan mengubah hati kita dalam menghadapi situasi. Doa dan ucapan syukurlah yang akan membuat kita kuat, punya kemampuan, punya keberanian, punya ketetapan hati untuk deal dengan situasi yang kita hadapi. Bersungut-sungut gak akan ubah situasi kita. Maka itu saudara sekalian, jangan biarkan keluhan mencuri damai sejahtera kita. Mari kita ganti sungut-sungut dengan ucapan syukur. Kalau kita ada keinginan untuk bersungut-sungut dalam keadaan kita, paksa diri untuk menemukan satu hal yang bisa kita syukuri sekecil apapun. Mungkin saudara masih bisa makan nasi, masih bisa minum, ya, makan dengan menu yang sederhana begitu. Syukuri saudara sekalian. Kenapa? Mahal bisa makan nasi. 3 bulan belakangan ini istri saya 2 kali masuk rumah sakit. Masalahnya apa? Pencernaan. Gak bisa makan saudara sekalian. Ya, masuk pertama saudara sekalian 3 hari, keluar bayarnya berapa? 29 juta. Masuk kedua di endoskopi lagi, masuk 3 hari, keluar berapa saudara? 32 juta. 60 juta hanya supaya bisa makan enak. Itu saja pesannya, Bu. Nanti ini gak ada obatnya. Jaga makan ya, makannya sedikit-sedikit. Kopi tidak boleh, pedas tidak boleh, asam tidak boleh. Saya sampai bilang sama istri saya, kasihan kamu sayangku, hidupmu datar kalau seperti ini. Gitu kan. Saudara, itu yang terjadi. Ya disyukuri saudara sekalian. Hal-hal yang kecil yang kita bisa syukuri. Maka itu saudara sekalian ucapkanlah syukur. Karena ucapan syukur mengalihkan fokus. Di mana mata kita melihat sebuah masalah, melihat sebuah kekurangan. Hati kita itu dibawa melihat kebesaran Sang Penyedia.
Mari ganti yang namanya sungut-sungut itu dengan doa yang jujur. Jangan bersungut-sungut. Kalau engkau punya kepedihan hati, kesusahan, sampaikan kepada Tuhan. Ayub juga pernah menyampaikannya, Daud juga pernah menyampaikannya. Jangan bersungut-sungut saudara sekalian. Karena ketika engkau berdoa saudara sekalian, engkau sedang mengalihkan fokus dari mata yang melihat masalah yang besar kepada mata rohani yang melihat bahwa engkau punya Tuhan yang besar. Mari ganti sungut-sungut dengan tindakan positif. Ya, daripada kita bersungut-sungut, mari tanyakan kepada diri kita. Saat penderitaan terjadi, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki situasi ini sekecil apapun. Atau kalau tidak, saudara, alihkan dirimu kepada orang yang menderita juga. Pikirkan apa yang bisa saya bantu bagi dirinya. Ketika engkau punya tindakan positif, engkau akan mengalihkan fokus dari keluhan kepada solusi dan pelayanan bagi sesama. Mari kita ganti sungut-sungut dengan perspektif kekal. Jangan bersungut, ingat Tuhan pasti datang. Ingat salib bukan akhir dari cerita iman Kristen. Kristus sudah hampir tiba, penderitaan ini sementara. Kristus kita itu melihat, dia peduli, dia akan membawa keadilan dan pemulihan yang sempurna. Saudara, perspektif kekal ini mengalihkan fokus dari kesedihan menjadi kekuatan untuk bertahan. Saudara, hari ini apapun kesusahan yang kita alami, janganlah kehilangan semangat dan pengharapan. Ingat, engkau itu umat tebusan Tuhan. Yang ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan nyawa Tuhan sendiri. Maka itu tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita punya Tuhan yang berkuasa, yang memegang kendali atas hidup kita, yang selalu bekerja di balik layar untuk mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi kita. Saudara, jangan pernah lupa kalau hari ini engkau sedang memegang sekeping pasal kehidupanmu yang terlihat buram. Percayalah saudara sekalian, di balik yang kau lihat, yang kau tidak lihat, Tuhan sedang membuat sebuah pasal raksasa kehidupanmu yang maha indah. Cuma mungkin hari ini engkau sedang memegang keping yang suram dan buram. Satu waktu ketika Tuhan memulihkan itu, engkau akan melihat rancangan Allah yang luar biasa. Hari ini makanya Tuhan ingatkan kita sebuah firman lewat Yakobus ini. Yaitu bahwa engkau sebagai orang percaya akan memiliki ketahanan yang kokoh dalam penderitaan jika memiliki kesabaran aktif, berakar pada kedatangan Kristus kembali dan menjalani hidup dengan tidak bersungut-sungut. Karena itu yang pertama, bersabar secara positif. Seperti petani yang menanti hujan, taburlah terus tindakan aktif positif. Yang kedua, saudara sekalian, teguhkan hati hingga kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus pasti datang kembali dan semua penderitaan akan digantikan dengan kemuliaan. Dan yang ketiga, bersihkan racun bersungut-sungut. Di masa krisis, keluarga dan gereja harus saling menguatkan, bukan saling menyakiti. Saudara, jalan ini bukan jalan yang mudah. Tapi percayalah saudara sekalian, Yesus sendiri yang berkata, aku ini pokok anggur, kamu ranting. Kamu akan berbuah kalau engkau tertanam di dalam aku. Berarti saudara sekalian, jalan yang sulit ini mampu akan kita tapaki. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan yang hidup di dalam kita. Dia yang sudah menyatakan kesetiaannya dan setia sampai akhir sekalipun salib menyediakan penderitaan. Dan dia hidup di dalam kita. Dia pun yang akan memampukan kita untuk menapaki jalan itu. Saya percaya waktu kita tapaki jalan itu dengan kekuatan Tuhan. Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Dan satu hari kita akan melihat bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak akan dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami untuk kami selalu percaya kepada janji setiamu. Ajar kami supaya kami selalu menaruh pengharapan kami itu ada di dalam Engkau. Tuhan, tolong apapun yang terjadi pada diri kami yang Kau izinkan, berikan hati yang tidak pernah menyerah kepada segala keadaan. Meskipun mungkin kesesakan menekan kami. Tetapi biarlah berikan kami satu kekuatan untuk menyerahkan hidup kami ke dalam genggaman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang sudah berjanji untuk menyatakan rancangan baik bagi kami dan memiliki kuasa untuk menggenapi semua itu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bawa iman kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, di dalam iman kami yang mengandalkan Engkau, Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Dan inilah ya Tuhan doa dan komitmen kami yang kami naikkan dalam sebuah pujian. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama.
kita bangkit berdiri. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam. Mari kita sama-sama, kita angkat tangan kita, kita angkat hati kita dengan iman, kita katakan, Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Silahkan duduk saudara sekalian.